Terungkap alasan Miliano Jonathans tak jadi rekan Mes Hilgers di Twente. Respons PSSI usai John Hartman diisukan jadi calon kuat pelatih timnas Indonesia. Kevin Dix akui ngobrol soal Indonesia dengan Jenson Seelf, dibujuk gabung. Jordi Amat tanggapi isu John Hartman jadi calon pelatih timnas Indonesia. Terungkap alasan Miliano Jonathans tak jadi rekan Mes Hilgers di Twente. Pemain timnas Indonesia, Miliano Jonathans, sempat berpeluang bergabung dengan Twente dan bermain satu tim bersama Mes Hilgers. Kesempatan itu muncul pada bursa transfer musim panas 2024 saat Twente bersaing dengan Utrecht untuk merekrut winger asal Vitesse tersebut. Jonathans menarik perhatian setelah tampil produktif pada paruh pertama musim 2024 hingga 2025. Ia mencatat 11 gol dan 4 assist dari 20 penampilan bersama Vitesse. Performa itu membuat namanya masuk dalam radar beberapa klub Eredivisie. Pada akhirnya, Utrecht keluar sebagai pemenang dalam perburuan tanda tangan Jonathans. Klub tersebut merekrut sang pemain pada bursa transfer Januari 2025 dengan nilai €300.000, ₹5. 8 miliar. Kepindahan itu membuat Jonathans gagal bergabung dengan Twente dan tidak setim dengan Mes Hilgers. Arnold Brugging, saat itu menjabat direktur teknis Twente, membeberkan alasan klubnya tidak melanjutkan proses transfer Jonathans. Ia menyebut komunikasi sudah terjalin cukup intens sebelum kesepakatan urung tercapai. Saya dan Jan Strewer telah berbicara dengan Jonathans beberapa kali, dan kami sangat menginginkannya, ujar Brugging seperti dikutip dari Twente Insight. Akan tetapi, kami telah mencapai titik di mana kami tidak memberikan semua yang diinginkan agen, kata Brugging. Mereka menginginkan persentase dari penjualan kembali dan jendela transfer yang terbatas. Pada satu titik, kami berkata, tidak, kalau begitu Anda akan pergi ke FC Utrecht, pungkasnya. Setelah resmi berseragam Utrecht, menit bermain Miliano Jonathans terbilang terbatas. Selama 1,5 musim, ia mencatat 31 penampilan di semua ajang tanpa mencetak gol. Perannya lebih sering dimulai dari bangku cadangan. Situasi itu memunculkan kabar peminjaman pada bursa transfer Januari 2026. Miliano Jonathans bisa pergi dari Utrecht sebagai pemain pinjaman pada musim dingin nanti, tulis akun X @Jewit_North. Pemain Indonesia berusia 21 tahun tampil tidak meyakinkan sejak kedatangannya dan mencari lebih banyak menit bermain. Akun tersebut juga menyebut, sang winger kanan bermain mayoritas dari bangku cadangan. Di level internasional, Jonathans memilih menjadi pemain timnas Indonesia meski lahir dan besar di Belanda. Debutnya bersama skuad Garuda terjadi pada 5 September 2025 saat laga uji coba melawan Taiwan. Respons PSSI usai John Hartman diisukan jadi calon kuat pelatih timnas Indonesia. Induk tertinggi sepak bola tanah air, PSSI langsung merespons isu John Hartman jadi calon kuat pelatih timnas Indonesia. Isu pelatih asal Inggris tersebut menjadi calon kuat menjadi juru taktik anyar timnas Indonesia dikabarkan oleh media asal Honduras, Dias. John Hartman ialah pelatih asal Inggris yang memiliki reputasi di zona concacaf, khususnya di Amerika Utara. Hartman dan pelatih asal Belanda Giovanni van Bronckhorst dirumorkan menjadi kandidat kuat calon pelatih timnas Indonesia. John Hartman, menurut Dias, pelatih 50 tahun itu adalah sosok favorit di kalangan penggemar untuk menggantikan Reinaldo Rueda sebagai pelatih timnas Honduras. Penggemar timnas yang memiliki ranking 64 dunia itu, menghargai pengalaman Hartman untuk kembali memulai usai Honduras gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi dengan perkembangan terkait timnas Indonesia, skenario Hartman menjadi pelatih Honduras gugur. Hartman juga dilirik Federasi Sepak Bola Jamaika untuk melatih timnas mereka menyusul pengunduran diri Steve S1MCHI Pronunciation Claren. Hartman bahkan nyaris menjadi pelatih Jamaika. Dias menyebut bahwa Hartman menolak tawaran itu demi timnas Indonesia. Federasi Jamaika mempertimbangkannya untuk babak playoff antar benua untuk Piala Dunia 2026, tetapi Hartman menolak tawaran tersebut, memprioritaskan Indonesia, tulis Dias. Babak ini menyoroti ambisinya di kawasan tersebut, yang kini dialihkan. Lanjutnya, menurut media tersebut, dengan Hartman memilih timnas Indonesia maka Honduras dan Jamaika kehilangan kandidat elit. Usai munculnya kabar tersebut, media sosial langsung heboh dengan munculnya nama John Hartman. PSSI langsung menjawab respons atas isu munculnya nama John Hartman sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengaku pihaknya belum memutuskan apapun. Pasalnya, rapat Exco PSSI masih belum digelar sampai tulisan ini dirilis. Belum ada keputusan tersebut, penunjukan Hartman, ujar Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, karena kami baru mau menggelar rapat Exco untuk memutuskan itu. Pelatih baru timnas, ujarnya.
Kevin Dix akui ngobrol soal Indonesia dengan Jenson Seelf, dibujuk gabung. Momen spesial yang lebih dari sekadar pertandingan tersaji saat Borussia Mönchengladbach menjamu Wolfsburg, Sabtu, 13 Desember 2025, lalu. Laga ini menjadi panggung derby mini bagi dua pemain berdarah Indonesia, Kevin Dix dan Jenson Seelf. Kini terungkap bahwa ada sebuah obrolan rahasia di antara keduanya yang menyangkut soal Indonesia. Dalam duel tersebut, Kevin Dix yang merupakan pilar timnas Indonesia, berhadapan langsung dengan Jenson Seelf, bek muda Wolfsburg yang memiliki garis keturunan Maluku dari sang kakek. Bagi Dix, statusnya sebagai pemain Indonesia di kasta tertinggi Liga Jerman adalah sebuah kebanggaan yang selalu ia suarakan. Tentu sebuah kebanggaan besar menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga. Sebuah hal besar menjadi yang pertama, ujar Kevin Dix dalam sesi media Roundtable Bundesliga. Ternyata kebanggaan itu tidak ia simpan sendiri. Dalam sebuah kesempatan, Dix mengonfirmasi bahwa ia sempat berbincang singkat dengan Seelf pasca pertandingan. Saya sebenarnya sempat berbicara dengan seorang pemain di pertandingan terakhir, Seelf dari Wolfsburg, ujar Kevin Dix lagi. Dia pemain muda Wolfsburg yang juga punya akar dari Indonesia dan saya sempat berbincang singkat dengannya tentang Indonesia, tutur Kevin Dix soal perjumpaannya dengan Jenson Seelf. Pengakuan ini sontak memicu spekulasi. Apakah ini sinyal rayuan halus dari Dix agar Seelf mempertimbangkan untuk mengikuti jejaknya membela skuad Garuda? Jordi Amat tanggapi isu John Hartman jadi calon pelatih timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, memberikan tanggapan mengenai kabar John Hartman menjadi calon kuat pelatih timnas Indonesia. Nama John Hartman kini tengah menjadi perhatian publik sepak bola di Indonesia, setelah Endri Irawan, anggota Komite Eksekutif PSSI, memberikan bocoran mengenai calon pelatih baru timnas Indonesia. Endri, yang ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kandidat pelatih di Eropa, mengungkapkan bahwa pelatih yang dicari memiliki pengalaman meloloskan tim ke Piala Dunia. Pernyataan ini membuat nama John Hartman mencuat. Karena, pelatih asal Inggris tersebut berhasil membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Hartman juga menciptakan sejarah dengan mengantarkan Kanada kembali ke Piala Dunia setelah 36 tahun tidak berpartisipasi. Menanggapi isu ini, Jordi Amat memberikan respons yang tenang. Dia menyebutkan bahwa informasi tersebut masih bersifat rumor dan keputusan akhir ada di tangan PSSI. Saat ini itu cuma rumor, seperti yang saya bilang sebelumnya dalam wawancara, saya harap itu keputusan terbaik untuk Indonesia dan untuk timnas Indonesia, ungkap Jordi. Amat juga menyatakan bahwa timnas Indonesia harus bangkit kembali, karena memiliki target tinggi ke depan, termasuk bersaing di Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Timnas Indonesia juga akan berpartisipasi dalam turnamen baru FIFA ASEAN Cup, yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027. Oleh karena itu, mantan pemain Swansea City tersebut berharap siapapun yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia bisa menjadi pilihan terbaik. Kami harus kembali ke jalur untuk mempersiapkan Piala Asia 2027. Mari berharap untuk opsi yang baik untuk tim, ujar Jordi Amat yang kini berusia 33 tahun. Pemain keturunan Indonesia Spanyol ini yakin bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan berharap pelatih yang terpilih dapat mengembalikan kejayaan skuad Garuda. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita punya masa depan yang cerah untuk Indonesia, tuturnya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.